jawabannya? Apa? Vincent kan jawab. Kalau dapat anak yang nggak bisa apa-apa, nggak mau apa-apa, males, tiduran, mager, kayaknya nonton. Dan insya Allah saya menerima. Waduh. Halo, aku Vincent, umur 19 tahun. Hai, aku Erlida, umur aku 23 tahun. Halo, aku Cia, umur aku 20 tahun. Halo, aku Tara, umur aku 23 tahun. Halo, aku Indah, umur 22 tahun. Halo, aku Feli, 23 tahun. Kalau menurut aku sih, karena keluarga itu kan memang satu bagian yang utuh. Jadi mau nggak mau ya anak memang membantu ekonomi keluarga secara nggak langsung gitu. Mungkin dari pertanyaan tidak setuju. Oke. Sama Karla ya. Dari sisi kontra akan dijawab oleh saudari Karla. Menurut aku sih bukan kewajiban anak juga dalam mencari ekonomi untuk membantu keluarga ya. Cuman balik lagi ke kondisi finansial masing-masing individu itu kan beda-beda. Itu sih menurut aku. Kita sebagai anak kan juga harus kasihan kan lihat orang tua kan. Tapi bukan berarti paksaan, maksudnya ya emang bakal membantu keluarga kalau memang keluarganya juga pengertian sama dia. Aku nggak setuju. Jadi tadi kan kamu bilang kalau misalnya sometimes ambruk gitu. Kalau gitu aja ambruk, apalagi kita sendiri gitu. Kita yang sendiri aja bisa ambruk, apalagi kalau kita harus membantu orang tua. Dan ya itu sih kondisi. Jika ada kontribusi untuk membantu. Ya, bukan berarti ikut sama-sama jatuh gitu. Kita kan sebagai anak, kita punya hak gitu menerima bantuan, kasih sayang, serta tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua. Berarti kamu nggak mau bantu Orang tua. Aku nggak ada bilang nggak mau bantu. Tapi secara implisit kan menyatakan seperti itu. Enggak dong. Kamu jangan mengkotak-kotakan gitu. Oke, next. Saya tetap nggak setuju. Saya tetap nggak setuju sama dia. Silakan Ayo. jawab. Boleh kan lagi? Kalau menurut aku ya, tergantung keadaannya juga, tergantung dapet pasangannya nanti gimana juga. Atau kan nanti dapet pasangannya yang sama-sama mampu, malahan ngebantu, ngebutuhin keluarganya nanti. Jadi sebenarnya sih 50-50, tapi lebih ke kurang setuju. Kalau aku setuju, karena menurut aku kalau misalnya membangun rumah tangga ketika keluarga sendiri aja tuh belum apa ya, belum stabil gitu. Nanti kalau kita berumah tangga malah makin nambah masalahnya. Kita harus finish dengan yang lalu, baru memulai yang baru. Wow. Salah angkat tadi sebenarnya. Udah gimana ya kontra tadi kok beralih posisi? Ini mungkin karena saya Gemini jadi saya labil ya. Jadi maksudnya Gemini itu labil ya? Indah. Memang durhaka. Aku setuju. Bukan anak aja ya yang gitu, yang setiap kali ngakuin itu kesalahan. Tapi kan ada juga orang tua yang mungkin pemikiran mereka itu salah, tapi selalu menjerumuskan anaknya itu, ayo ikut aku. Itu sih. Jadi ya kalau menurut aku sih aku setuju. Kalau menurut aku sih ini bukan pengalaman pribadi ya. Ada beberapa kasus pernah dengar juga cerita gimana tuh anak ini selalu ikutin kemauan orang tuanya dari kecil sampai gede, dari baju aja masih dipilihin sama mamanya. Nah menurut aku kenal nih sama anaknya, tapi anaknya ini pernah cerita kalau dia tuh tertekan, tapi dia tuh masih nggak berani ngelawan gitu. Sedangkan mamanya tuh selalu berpikir bahwa mamanya itu yang benar dibandingkan anaknya. Jadi mamanya durhaka. Mungkin karena kita dibesarkan di keluarga yang berbeda ya. Kalau aku kan dapet contoh dari papaku, dari nenek aku. Kalau kita tuh tetap harus ngurus orang tua kayak gitu loh. Jadi mungkin karena
apa yang kita lihat tuh beda di keluarga masing-masing, dan aku tuh mengartikannya sebagai kayak, oh di masa depan aku juga harus ngurus orang tua aku karena mereka juga sudah banyak ngasih jasa sih ke aku. Jadi itu tuh salah satu cara aku untuk berterima kasih ke mereka. Oh, saya nggak setuju. Karena saya menjawab setuju, bukan berarti keluarga saya begitu. Ya saya kan nggak Dan tahu, saya makanya yakin juga juga saya teman-teman bilang, yang menjawab iya, setuju makanya juga saya begitu. disclaimer karena ini pengalaman yang sangat pribadi gitu loh. Jangan marah. Jangan marah. Kenapa kita setuju? Sama kayak aku bilang, kurang lebih sama jawabannya. Apa? Vincent kan jawab. Ini sebenarnya tuh kayak percaya dengan karma ya. Misalnya apa yang kita lakuin sekarang itu bakal kita bayar di masa kita nanti gitu loh. Jadi suatu saat kalau misalnya aku nanti punya anak aku juga bakal perlakuin apa yang aku lakuin ke orang tua aku sekarang. Pernah ke panti jompo kan, lihat orang tua di sana itu kayak mereka sepi, sedih gitu. Jadi gimana pun orang tua kita dan berusaha semaksimal mungkin sebagai anak tuh kan merawat orang tua. Gimik. Belum, saya masih mau. Oh iya. Saya nggak setuju. Maksudnya nggak setuju dengan pendapat kalian. Karena gini, kalau menurut saya, anak kan nggak minta dilahirkan. Justru keputusan orang tua yang ingin ada kehadiran sosok anak dengan caranya tersendiri. Nah, lalu kita sebagai anak nggak ada hutang dong, karena kita nggak ada persetujuan untuk lahir. Nah, kalau menurut saya dibanding untuk mengurus orang tua ya sebagai timbal balik kita mengurus anak kita nanti. Jadi bentuk tanggung jawab kita limpahkan atau kita berikan kepada anak kita, bukan kepada orang tua. Karena kita lahir tidak berdasar persetujuan dari kita gitu. Jadi ya apa yang berdasar persetujuan kita ya anak kita nanti. Anak kita itulah yang kita tanggung jawab. Kalau dari saya begitu. Berarti kamu udah jadi orang tua nggak masalah dong kalau misalnya anakmu juga memilih jalan yang sama dengan pemikiranmu? Ya tentunya saya harus siap dengan resiko yang ada serta bagaimana cara mengatasinya gitu. Mungkin saya cuci otaknya dulu. Next. Karena kita sebagai anak tanggung jawab kita kepada anak kita nanti, bukan ke orang tua. Kan mata-mata langsung minta penggantian uang gitu loh. Iya, betul. Kan bisa dikasih bentuk lain juga, nggak harus langsung balikin uangnya. Bisa diganti pakai rumah ya, mobil, KPR. Sama rumah. Ini Amin. Tapi aku yakin orang tua juga nggak mungkin ngitungin Iya. uang dari kita lahir sampai gede. Pasti orang tua itu pasti yang terbaik buat kita. enggak, kalau itu aku nggak setuju. Oh berarti? Enggak. Kan sudah dibilang jawaban di sini bukan berdasar pengalaman pribadi. Oke. Aku nggak setuju karena tadi ada anak durhaka, ada orang tua durhaka juga. Jadi mungkin dari yang Anda alami, orang tua Anda nggak menghitung pengeluarannya, tapi bisa jadi orang tua di luar sana yang begitu. Kalau ada komen. Kita cari ya. Tapi ada sih orang tua tuh dia hitung-hitung ini biaya kamu segini SD, SMP, SMA. Jadi kalau kamu harus kasih orang tua kamu ya harus penghasilan kamu setimpal lah dengan yang apa yang saya berikan ya. Temen aku dia cerita kayak gitu kan. Jadi Bukan juga ya ibarat investasi dong. Kenapa? Ada alasannya. Dari aku sih nggak setuju ya, karena aku sendiri juga dari TK pun, dari TK, SD, SMP itu semuanya aku yang nentuin keputusan mau sekolahnya di mana. Karena menurut aku kalau misalnya kita disuruh nih, kamu masuk sini ya, kayak kalau nggak dari hati kita sendiri yang ngejalanin tuh kayak jadi beban gitu loh. Kalau aku Menurut aku sih hampir sama kayak Indah, karena kan kalau misalnya kita ditentuin pendidikan sama orang tua kan belum tentu kita jalannya sepenuh hati gitu kan. Terus juga pasti uring-uringan, ya semangat lah pokoknya gitu kan, karena kan bukan sesuai passion kita gitu. Terus sih Siapa yang mau menyanggah terlebih dahulu? bukan menyanggah sih, tapi lebih ke opini pribadi. Kadang
aku tuh ngerasa kayak kalau misalnya orang tua aku membimbing aku ke arah satu hal yang difokusin tuh bakal jadi lebih baik gitu. Paham gak sih? Banyak kayak orang tua dari kecil tuh misalnya ngelesin alat musik atau apa, itu kan jadi kita tuh punya keahlian tambahan atau yang lainnya. Terus kalau misalnya kita benar-benar fokus ke satu hal, jadi lebih tertata hidup kita gitu mungkin ya. Saya setuju dengan pernyataan Felicia dari barusan. Karena memang apalagi anak-anak ya, anak-anak kan banyak belum paham tuh passion dari mana. Dan saya sangat menantang perkataan dari Elfrida. Elfrida tadi bilang soal passion. Anak SD mana ada passion? Kalau dibimbing dia bisa menemukan passion dia. Betul. Kalau nggak ditentuin, yang nggak ketemu, nggak ada skill, nggak ada kemampuan. Kalau aku sih yang berbicara passion itu lebih ke misalnya udah kayak SMP sama SMA. Emang anak SMP ada passion? Ya kalau misalnya kita pilih SMA antara SMA sama SMK gimana? SMP. Tapi kalau dilihat dari kecil sebenarnya anak kecil tuh udah bisa nunjukin kalau dia itu maksudnya hobinya kemana, bakatnya kemana gitu. Tugas orang tua di sini menurut aku dibandingkan menentukan pendidikan, lebih baik dari kecil tuh ditanya gitu. Dede suka ini ya misalnya dia suka main musik, lebih ke menyarankan ke anak tersebut bahwa kamu ini dari kecil sudah pintar main musik, mau nggak nih masuk sekolah musik? Kalau ditanya yang tidak setuju, nah setiap anak punya passion. Aku bilang tergantung dari anaknya itu gimana. Kalau anaknya memang sudah punya kemauan, sudah punya tekad, ya orang tua nggak perlu nentuin lagi. Tapi kalau dapat anak yang nggak bisa apa-apa, nggak mau apa-apa, males, tiduran, mager, kayaknya nonton. Enggak bercanda. Makanya saya tadi mau angkat dua-duanya, tergantung dari anaknya tuh gimana gitu. Vincent, beda sendiri. Ini nggak ada maksud apa-apa ya, ini cuma kayak perspektif pribadi aku aja. Aku milih setuju karena kita memilih dia untuk jadi pasangan kita, kan kita udah tahu nih latar belakangnya gimana kan. Dan juga kalau misalnya saya sudah memilih orang itu, berarti saya mau menerima keadaannya gimana pun juga. Semoga Dan enggak, bukan gitu. Dan insya Allah saya menerima. Waduh. Kalau saya ya, kalau misalnya memang lihat keadaannya nih, kalau memang mau mengambil langkah yang selanjutnya, kita lihat dulu apakah mampu atau tidak. Kalau memang nggak mampu, nikahnya ditunda dulu dan itu bukan dibatalkan. kecuali kalau mau ganti pasangan ya, dan nggak sabar lagi dan apa ya? Aduh, next deh. Nggak bisa ngomong. Saya memilih setuju karena saya yakin kelak nanti saya mampu. Tepuk tangan dong. Oke. Jadi saya yakin, ya ini kan konteksnya berarti pasangan saya yang sandwich generation kan. Misalnya memutuskan untuk menikah, ya saya akan alokasikan berapa untuk keluarganya, berapa untuk kami gitu. Sepanjang saya mampu ya saya nggak masalah. Tapi ya tidak setuju. Kalau nggak sanggup lagi boleh ganti pasangan kok. Enggak. Saya setia. Nice. Buat yang lagi nonton diam-diam, enggak. Oh. Pacar saya. Dengar. Kalau aku sih jelas tidak setuju ya. Kalau misalnya sama orang yang sandwich generation, ada baiknya masalah tuh dihindari guys, bukan diterabas. Buat yang gak setuju, misalnya kalian udah jatuh cinta sama sandwich generation dan udah punya hubungan yang cukup dalam, maksudnya tuh udah lama gitu ya, Ya. gimana? Tetap sih, maksudnya kayak soal keuangan tuh kan soal sensitif dalam keluarga. Jadi lebih baik tuh keuangan keluarga itu terpisah sama tanggungan dia. Kalau aku pribadi aku nggak mau kalau misalnya uang keluarga kami itu dicampur adukan sama kebutuhan keluarga dia gitu loh. Karena bakal banyak lagi rentetan masalah yang datang. Let's be real gitu. jangan ditolak realita itu guys. Karena dilihat dulu tujuan menikah itu untuk apa. Kalau aku sendiri, tujuan nikah itu kan untuk membangun rumah tangga, nanti kan mau punya anak kan. Kalau misalnya suami aku aja masih punya banyak tanggungan,
ke adik-adiknya atau juga ke orang tuanya, nanti sampai kapan mau punya anak gitu. Terus sampai kapan juga tanggungan itu akan terus berlangsung. Nah, lama-lama juga kan bakalan susah untuk kebutuhan kita aja, kita nggak bisa tercover gitu. Dan pasti kan kalau misalnya dia udah punya tanggungan, dia akan memprioritaskan tanggungan itu dulu. Ditambah lagi ada aku sebagai istri misalnya, tanggungannya ditambah lagi tuh. Walaupun dalam konteks ini aku membantu misalnya, tapi kan tanggungan dia juga pasti bertambah. Nah, menurut aku itu bakal jadi masalah sih. Wah, kalau saya dikasih pilihan menikah dengan pasangan yang sandwich generation atau enggak menikah, ya saya pasti nikah lah. Sebagai manusia kan kodrat kita untuk berkembang biak, untuk menikah, memiliki keturunan. Jadi ya nggak ada urusan mau dia sandwich generation, mau dia gimana, ya nikah ya nikah, saya tetap nikahin gitu. Daripada saya mempertahankan ego saya agar tidak merusak keuangan saya sih nggak egois kayak gitu ya. Nggak tahu kalau dari mereka mikirnya gitu. Karena kan laki-laki yang Iya. mencari. Jadi kami sudah maklum lah kalau udah mikir gitu ya. Iya, Nggak bisa gitu, tanggung jawab nggak bisa laki-laki. gitu. Ya udah. Jawaban setuju dulu lah. Setuju lah. Dan tidak menikah daripada menikah dengan yang sandwich generation. Tapi ini balik lagi sih, maksudnya kalau jawaban aku tuh urgensinya sekarang kan nggak kepikiran nikah, emang maunya, jadi nggak masalah juga sih maksudnya. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya mikir mau nikah, tapi kalau misalnya menikah dengan sandwich generation, kayaknya mending gak nikah, karena kan kita nikah itu realistis saja ya. Kalau laki-laki sebagai kepala keluarga dia harus memenuhi banyak tanggung jawab dan nggak cukup. Lihat aja kan angka perceraian di Indonesia kan banyak karena ekonomi juga kan ya. Jadi kalau nggak bahagia juga percuma kan, lebih baik uang segalanya. Uang memang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang ya butuh uang. segalanya butuh uang, ya gitu maksudnya. Semoga mereka segera bertobat ya. Agar kembali ke jalan yang benar dan seharusnya. Kesadaran diri sendiri, kayak misalnya kan aku juga sandwich generation, aku juga harus membiayai adik-adik aku, tapi aku nggak mau udah membagi beban aku ke pasangan aku kelak nantinya. Ya kalau kalian mau membangun rumah tangga ya bangunlah dengan sehat gitu lah. Kalian kan dari tadi juga diskusikan pengen hubungan orang tua anak kan harus baik ini. Ya, Jadi betul. ya sebagai orang tua, kita sebagai calon orang tua juga harus mengusahakan hal tersebut dong buat anak kita dan pasangan. Dan tapi juga kalau menurut aku sih pasti kebanyakan orang di luar sana sandwich generation juga pasti sebelum memutuskan untuk menikah atau tidak kan banyak pertimbangan ya. Di sini bukan berarti kami menyudutkan sandwich generation tuh gimana. Juga selesaikanlah masalah sendiri dulu, jangan bawa-bawa orang lain. Oke, jadi dari diskusi yang sudah kita lakukan tadi ya bisa disimpulkan bahwa sandwich generation itu merupakan keadaan di mana kita menanggung beban yang seharusnya bukan milik kita gitu. Ya terlepas dari beban orang terdekat, mau orang tua, saudara, keluarga, atau justru teman sendiri gitu. Ya benar. Nah, ya intinya begitulah ya, kita menanggung beban yang bukan milik kita. Ya tentunya sebagian besar orang nggak mau, bahkan semua orang nggak mau, walaupun sebagian besar di sini sandwich generation. Sebagai sandwich generation ya kita bisa memandang dengan sisi positif gitu, bahwa beban yang seharusnya hanya diterima oleh orang lain itu kita bisa menanggung juga. Jadi kita diberi kesabaran yang lebih dibanding orang-orang di sekitar kita. Ya kesabaran yang lebih akan berbanding lurus dengan pencapaian yang lebih besar. Dan sandwich generation itu orang-orang yang hebat kok. Kami setuju dengan sandwich generation yang sudah berjuang selama ini, tetapi kami tidak setuju dengan orang yang memberikan beban kepada orang lain. Nah guys, masalah pasti berlalu, lalu lalang. Kita tutup ya, 1, 2, 3. Oh, amat dekat tuh. Kenalkan, saya Vincent. Tidak presentasi ya. Gunting batu Bebas. Ya, dia mempalis apa?